Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali pada pembelajaran matematika bersama Pak Rigo. Hari ini pada kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akan kembali memahami mengenai bangun ruang sisi data. Nah, dimana untuk pembahasan kita hari ini yaitu mengenai limas. Nah, seperti sebelumnya sudah Pak Rigo bahas ya, bahwa hari ini kita akan membahas tentang limas. Limas itu mungkin kalian pernah melihatnya secara langsung, misalkan di tayangan televisi atau di koran-koran atau di media cetak yang lainnya. Itu seperti yang kita kenal dengan piramida ya. Nah, jenis-jenis limas dan unsur-unsurnya ada apa saja? Ini namanya limas segitiga. Kita nanti lihat bandingkan apa sih bedanya. Kemudian ini kalau kita lihat ini adalah tinggi dari limas tersebut ya. Kemudian nah, seperti ini bentuknya karena dia berbentuk segitiga. Limas segi empat yang seperti kita pahami ini seperti halnya kita melihat sebuah piramida. Kemudian ada limas segi tiga, ada limas segi enam. Nah, ini hanya kerangkanya saja ya. Kalau misalkan yang tadi kan sudah terlihat ya, sisi-sisinya terlihat dengan sangat jelas. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lanjut dulu mengenai unsur-unsur dari limas ini sendiri. Unsur-unsur limas, untuk setiap limas banyaknya unsur-unsur dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jadi banyaknya titik sudut limas segi n ya, yaitu adalah n ditambahkan dengan 1 atau memiliki pola n ditambahkan dengan 1. Jika misalnya kita tahu bahwa limasnya itu adalah limas segi 7 misalkan. Artinya untuk mencari banyaknya titik sudut kita tinggal menjumlahkan saja 7 ditambahkan dengan 1. Artinya titik sudut tersebut dia memiliki 8 ya. Dari mana Pak 8 ini? Nah, kenapa ditambahkan 1? 1 itu untuk titik sudut yang ada di puncak, atau kalau misalkan yang tadi ya segi 4 seperti ini ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4 dan 5 ya, seperti itu kurang lebihnya. Banyaknya rusuk limas segi n adalah 2 dikalikan dengan n. Nah, itu ya. Oke, Pak Riko gambarkan lagi supaya lebih jelas. Mungkin kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Lihat, perhatikan kalau kita ingin menghitung sebuah rusuknya itu adalah 2 kali n. 2 kali maksudnya gimana Pak? Ini kan n-nya misalkan ini 4 kan ya. 5 segi 4. Artinya untuk mengetahui titik sudutnya kan berarti 4 ditambahkan dengan 1 ya, yaitu sama dengan 5. Nah, sementara untuk mencari segi n-nya atau rusuknya itu adalah 2 dikalikan dengan n. Artinya 2 dikalikan dengan 4. 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Oke. Nah, coba kita hitung 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian banyaknya sisi limas segi n adalah 1 ditambahkan dengan n. Ya. Pak, itu sama nggak sih sama dengan titik sudut? Beda. Misalnya gini ya. Ini kan ada n ditambah 1. Nah, ini sama nggak sih? Ya. Sama nggak? Kalau kita pada balik. Ya, sama aja ya. Oke, banyaknya sisi limas segi n atau segi misalkan segi 4 berarti kan ditambah 1 berarti 5. Mana saja bawah sampingnya ada 4. Oke, seperti itu. Nah, sehingga sisi limas segi n terdiri dari alas satu buah dengan bambu datar. Jadi berbentuk bambu datar segi n, misalkan segi 4 ya, segi 4. Sisi tegaknya n buah, ada 4 sisinya, semuanya berbentuk segitiga. Oke. Itu adalah salah satu ciri khas dari yang namanya limas. Oke, kita lanjutkan. Contoh istilah tabel berikut ini. Nah, ini yang tadi ya. Ingat yang tadi ya. Kalau titik sudut itu berarti kan rumusnya adalah n ditambahkan dengan 1. Kalau yang rusuk itu 2 dikalikan dengan n. Ini sama ya, 1 ditambahkan atau n ditambahkan dengan 1. Oke. Segi 4 berarti ini adalah 5. Kemudian rusuknya itu 2 kali n berarti 8. Ini juga 5. Kemudian yang ini 6, ini 6, kemudian dikalikan dengan 5 itu 10. 6 berarti ini 7, ini 7. 6 kali 2 12. Kemudian ini adalah kalau 10 berarti 11, ini juga 11, ini berarti 12.
kemudian 25 ini adalah 20 ya, 26 ini juga 26, dan sementara untuk banyaknya rusuk itu ada 50. Nah, mungkin kalau misalkan kita menghitung secara langsung, kalian, Pak, kalau segi 25 gimana cara gambarnya? Ya, carilah sampai bentuk seginya itu bersegi 25 ya, seperti itu ya. Pak, ada nggak sih seginya yang banyak banget gitu ya sampai nggak bisa dihitung? Ada, namanya apa? Lingkaran, tapi nanti berbentuknya itu bukan lagi sebuah limas ya, tapi sudah berbentuk sebuah kerucut. Oke, lanjut ya. Nah, kurang lebihnya tadi sudah kita isi bareng-bareng. Nah, 5, 8, dan ini ya, kurang lebihnya. Oke, selanjutnya bagaimana caranya menghitung sebuah volume prisma setelah kita tadi mengetahui bahwa prisma itu memiliki unsur masing-masing ya. Oke. Kubus dan limas segi 4. Kita perhatikan dulu. Nah, volume prisma itu kita lihat di sini ya. Lihat. Nah, Pak Riko ingin membuat potongan-potongan garis secara diagonal, lalu menempatkan ada titik tengah di sana. Nah, kalau kita perhatikan itu seperti sebuah persegi atau sebuah kubus yang setiap tempatnya itu kita bagikan dengan 4. Artinya kalau misalnya kita mengetahui bahwa rumus dari kubus itu ya, kalau kita pahami dulu nih, kubus itu kan dia memiliki volumenya itu adalah sisi kalikan dengan sisi kalikan dengan sisi ya, atau kita bisa tulis dengan sisi pangkat 3. Nah, ini bisa kita karena ini dibagi 4, berarti untuk rumus volume prisma ya, kalau segi 4 ya, berarti sisi kali sisi dibagikan dengan 4. Oke, ini adalah satu volume prisma. Oke, nah untuk penjelasannya kita lihat ya, pada gue jelasin lagi. Lihat, ini adalah tinggi kubus. Kemudian, nah seperti yang kita pahami, ini yang bagian bawah ya, kalian lihat ya, ini adalah limas segi 4. Nah, kita keluarkan seperti ini. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini adalah tinggi limas tersebut. Ya, ini adalah tinggi limasnya. Berarti tinggi limasnya itu adalah setengah dari tinggi kubusnya. Oke, ini pada ulang. Bentuk awalnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, kalau kita tarik garis yang ini itu tengah-tengah gitu ya. Oke, kita keluarkan berbentuk limas tersebut. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lihat ini adalah tingginya. Oke, tinggal limas atau kita sebut dengan T. Nah, ada beberapa buah limas yang berbentuk setelah semua diagonal kubus digambar. Ada berapa tadi? Ada 4 ya. Jika panjang rusuk kubus adalah 12 cm, berapa kan panjang tinggi masing-masing limas tersebut? Nah, berarti dibagi 2. 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, lihat. Limas yang terbentuk ada 6 buah. Dari mana aja Pak 6 buah? Oke. Kemudian tinggi limasnya adalah setengah dikalikan dengan 12, itu 6 cm atau setengahnya kan ya. Oke, seperti itu ya. Ini kalau misalkan kita buatnya ini 4 ya, bukan 6 ya. Sorry, ini 4 bukan 6. 1, 2, 3, 4. Oke, ini 4. Sorry, ini pipo. Oke, kita lanjutkan soal pengantarnya seperti ini. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H di kiri ini ada A, G, B, H, C, dan F adalah diagonal ruangnya ya, seperti yang kita pahami tadi. Jika panjang A, B nya itu adalah 8 cm, hitunglah volume kubus. Ya kan, volume kubus. Berarti kan kalau misalkan volume kubus sisi kali sisi kali sisi. Sebutkan nama semua limas segi 4 yang terdapat pada gambar di kiri ini. Ya, coba nanti kalian isi dulu deh, di stop dulu videonya. Lalu kalian isi dulu, nanti kita lihat apakah jawaban kalian benar atau enggak. Silakan sekarang di pause dulu. Silakan kalian isi dulu. Yang ketiga adalah hitunglah volume limas A, B, C, D, P. Nah, yang ditanyakan cuma satu doang. Ya, menghitung volume limas A, B, C, D, P. Nah, A, B, C, D, P tuh. Oke, silakan coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Silakan di pause dulu. Baik, artinya setelah kalian memulai lagi video ini, artinya kalian sudah mengerjakan ya soal pengantar ini. Nah, kita coba lihat
koreksi jawaban-jawaban kalian apakah sudah tepat ataukah masih salah-salah ya. Oke, nggak apa-apa, kalau salah itu biasa. Kita lanjutkan. Jadi kurang lebih jawabannya seperti ini. Nah ini ya, tadi seperti yang kita pahami bahwa katanya jika panjang AB-nya itu adalah 8 cm, itulah volume kubus. Ya, kalau misalkan panjangnya 8 cm, ini berbentuk kubus, artinya semua panjang sisinya AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, sama dengan BF, sama dengan AE, sama dengan DH, sama dengan GC, sama dengan FG, sama dengan EF, sama dengan EH, sama dengan HG. Artinya tingginya itu adalah bisa setengahnya BF, bisa setengahnya CG, bisa setengahnya DH, atau bisa setengahnya AE. Ya, tadi AB sama dengan AE, kita ambil salah satunya, itu adalah kalau kita cari itu adalah setengahnya. Setengah kali 8 itu adalah 4 cm. Seperti apa pada gambar. Oke. Nah, tanyakan volume kubusnya. 8 kali 8 kali 8 adalah ya 512 cm kubik. Ya, gimana tuh jawabannya, benar apa enggak? Ya, kalau nggak misalnya masih salah-salah silakan ya, langsung dikoreksi saja. Yang kedua pertanyaannya adalah limas yang terbentuk ada berapa? Lihat, limas ABCDP itu ya, limas EFGHP, limas ADHEP, limas BCGFP. Oke, Pak ini apa ABFE? Nah, nanti kita cari saja ya, itu kenapa bisa ada limas tambahan Pak? Oke, ya lihat. A B F E P, A B F E P, jadi arah yang sebelah sininya. Oke. Kemudian limas DC GHP. Ya, volume limasnya apa? Volume limasnya kita tinggal membaginya. Ya, seperti ini. 512 cm kubik dibagikan dengan 6. Ingat ya, tadi ya, karena dia ada 6, berbentuk ada 6, limas yang terbentuknya maka kita baginya dengan 6. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hasilnya adalah 85,33 cm kubik. Oke, next. Cara yang lain. Nah, cara lain punya nih soal yang tadi ya, soal pengantar. Seperti ini. Perhatikan bahwa luas alas limas ABCDP adalah 8 kalikan dengan 8. Lalu selanjutnya dikalikan dengan tingginya. Nah, itu tingginya berbentuk apa? Sehingga volume limas ABCDP adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ya, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Oke. Nah, volume limas rumusnya apa? Nah, ini volume limas rumusnya adalah sepertiga luas alas kalikan dengan tinggi. Kemudian contohnya seperti ini ya. 10 kali 10 berapa? 100 kali 12 120 110 dikalikan 12 ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah. Oke, sekitar segini ya. Jadi nanti silakan. Nah, yang selanjutnya coba kalian kerjakan deh yang ini. Silakan tentukan tinggi dari OP-nya berapa. Oke, sudah? Oke, kita lihat pembahasannya. Diketahui bahwa volumenya itu adalah 342 cm kubik dengan AB adalah 15 cm, kemudian AC-nya 9 cm dan sudutnya ACB itu adalah 90 derajat. Ditanyakan berapakah tinggi dari limas segitiga ini gitu ya. Kita lihat jawabnya gimana. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, kita luas alas itu sama dengan luas alas segitiga ABC. Sementara, nah yang ini kita lihat ini berbentuk siku di C ya. Maka berlaku teorema Pythagoras seperti ini ya. Kemudian nah seperti ini juga. Nah, ini kalian pahami, lihat 15 kuadrat itu kan AB ya. Kemudian kita pengen tahu berapakah nilai dari BC. Nah, BC itu diambil bisa seperti ini atau kita langsung kurangi. BC kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81 sama dengan 144, yaitu adalah akar dari 144 itu adalah 12. Oke. Selanjutnya, nah berarti luas alasnya kita udah ketemu nih, setengah dikalikan dengan 9 dikalikan dengan 12. Maka luas alasnya adalah 54. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus dari volume prisma tersebut. Limas tersebut. Diketahui bahwa tadi adalah volumenya itu adalah 342 ya. Kemudian kita masukkan dalam rumus nih 54 itu adalah
tadi luas alasnya, kemudian sepertiga itu rumus waktunya, kemudian 18 54 dibagi 3 itu adalah 18 kali T adalah 18 T, artinya T sama dengan 342 dibagikan dengan 18, yaitu hasilnya adalah 19 cm bawah. Jadi tinggi dari limas ini adalah 19 cm. Nah, contoh yang ketiga, coba kalian lihat. Ini adalah sebuah limas segi 6 ditempatkan dengan terbalik di dalam kotak berbentuk prisma tembus pandang. Nah, seperti pada gambar ya, alas prisma adalah segi 6 beraturan dengan panjang sisi 4 mm dan tinggi hiasan tinggi kotak adalah 3 mm juga. Tentukanlah volume ruang kosong dalam kotak tersebut. Nah, ruang kosongnya artinya adalah volume dari gambar berbentuk segi 6 tersebut dikurangi dengan volume dari si limasnya ya. Seperti ini penyelesaiannya. Sisi alas prisma adalah sisi alas hiasan, yaitu 4 mm. TP sama dengan TH itu adalah 3 mm. Ingat ya, TH itu apa? TH itu tinggi kotak. TP itu tinggi prismanya, TH itu tinggi hiasan, yaitu 3 mm. Volume ruang kosong dalam kotak kurang lebih jawabannya seperti ini. Ya, dikurangi ya. Nih. Ini kita balik lagi ke yang tadi. Tuh, seperti ini. Karena dia berbentuk prisma, ya, volume hiasannya dia berbentuk limas ya. Tinggal kurangi aja hasilnya berapa. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. 72 akar 3 dikurangi 24 akar 3, hasilnya adalah 72. Ingat ya, ini akar 3 jangan langsung dikurangi ya. Ini nggak bisa ini kita kurangi, jadi harus seperti ini dulu. 72 dikurangi 24 adalah 48 akar 3. Jadi volume ruang kosong dalam kotak adalah 48 akar 3 mm. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan luas sisi limas. Bagaimana cara mencari luas sisi limas? Pertama itu harus tahu dulu jaring-jaring limasnya. Ada limas segi 5. Limas segi 5 itu kalau kita buka ya hasil akhirnya seperti ini. Ya, kalau ada soal gambarlah 1 limas segi 4 dan jaring-jaringnya. Jadi kamu diminta untuk menggambarkan, silakan untuk menggambar 5 segi 4, kemudian tentukan atau buatlah jaring-jaringnya. Sebuah 5 segi 6 dan jaring-jaringnya sama ya. Mungkin kurang lebih seperti ini. Tapi ada baiknya kalian mencoba dulu ya. Dan yang kedua, kita lepas jadi berbentuknya seperti ini. Oke? Nah, ini adalah PR buat kalian. Silakan kalian kerjakan di rumah. Berapakah jika 5 segi 4 seginya itu ada berapa? Oke, kemudian ada berapakah sisi tegaknya? Silakan kalian isi di rumah masing-masing. Selamat mengerjakan, selamat mengulang-ulang lagi video pembelajarannya. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dimengerti. Sekian yang dapat Pak Riko sampaikan hari ini. Terakhir, tetap jaga protokol kesehatan, mencuci tangan, kemudian memakai masker dan selalu menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.